Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Evandra Fadilah, Agnia Putri Rizkia, Fitratus Saadah, dan Ulis Rohmani. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah. Rumusan masalah yang kita bawakan mengenai pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Kedua, jenis dan karakteristik karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga adalah tujuan dan manfaat penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis lain. Dan yang terakhir adalah ilmiah, berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Menurut beberapa ahli juga menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada hasil observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Pengertian tersebut menurut Eko Susilo. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ulis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis yang pertama yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisnya yang didasarkan pada suatu peristiwa. Isi dari karya tulis ilmiah ini sifatnya subjektif, sesuai dengan pola pikir atau pendapat dari penulis yang bersangkutan. Dibanding karya tulis jenis lainnya, karya tulis saat ini paling jamak dijumpai, baik itu di berbagai media berita online maupun media informasi offline seperti surat kabar dan juga makalah. Namun, jika merujuk pada definisi dari karya tulis ilmiah, maka artikel ilmiah ini memiliki pengertian sebagai artikel yang nantinya disusun ke dalam jurnal ilmiah. Yang kedua yaitu ada makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data lapangan yang sifatnya empiris. Sifat lain yang dimiliki makalah selain empiris adalah objektif, yakni terhadap permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, isi dari makalah juga seringkali merupakan hasil analisa logis dari penulis. Yang ketiga yaitu ada tesis. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang di dalamnya menguak suatu pengetahuan baru secara empiris dan teoritis. Yang dimaksud empiris di sini adalah penulis menuliskan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian. Sedangkan yang dimaksud secara teoritis adalah penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada, yakni dari peneliti sebelumnya yang mengusung tema penelitian yang sama. Selain keempat yang tadi, juga ada disertasi. Disertasi ini adalah karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Isi dari disertasi sendiri akan memaparkan hasil penelitian secara empiris dan teoritis. Yang selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja juga termasuk jenis karya tulis ilmiah yang mirip dengan makalah,
namun isinya memaparkan suatu hal melalui analisis yang lebih mendalam lagi. Istilah lain untuk menyebut karya tulis ini adalah work paper. Yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu logis. Logis ini yakni suatu permasalahan yang sifatnya masuk akal, maksudnya bisa dinalar dan dipahami oleh siapa saja yang membaca karya tulis ilmiah tersebut, sehingga tidak ada unsur dan kesan isinya dikarang bebas. Yang kedua yaitu data sesuai fakta. Data yang dijabarkan dan disampaikan di dalam penulisan karya ilmiah haruslah data yang sesuai fakta, yakni mengacu pada hasil penelitian. Misalnya, meneliti sebuah zat A. Ketika dilakukan sejumlah penelitian dengan penambahan zat B, akan membentuk reaksi apa saja. Reaksi ini kemudian disampaikan di dalam karya ilmiah tanpa dikurangi maupun ditambahkan. Yang ketiga yaitu bersifat objektif. Sifat penelitian adalah objektif sehingga benar-benar dan sesuai dengan kondisi real di lapangan, tanpa ada kemungkinan dan keinginan untuk menjadikannya subjektif, sebagaimana yang diinginkan oleh peneliti maupun pihak terkait penelitian tersebut. Yang keempat yaitu isi sistematis. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat unsur sistematis. Ketentuannya sudah jelas dan masih dipertahankan. Misalnya, struktur penulis dimulai dengan pendahuluan, pembahasan, isi karya ilmiah, dan terakhir adalah kesimpulan. Yang kelima yaitu pembahasan sesuai dan menyeluruh. Pembahasan sesuai dan menyeluruh ini di dalam karya ilmiah juga harus sesuai, yakni sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dan bisa dibuktikan kebenarannya. Selain itu, pembahasannya juga harus menyeluruh sehingga tidak ada yang tertinggal dan bisa menyebabkan persepsi yang salah. Yang terakhir yaitu dapat diuji kebenarannya. Isi di dalam penulisan karya ilmiah memang wajib bisa diuji kebenarannya, sehingga sesuai dengan poin sebelumnya yang harus logis dan sifatnya objektif. Sebab hal ini akan membantu memberikan data yang valid dan bukan direkayasa. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah untuk melatih ide tersurat atau dapat menghasilkan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang tersusun secara sistematis dan metodologis. Yang kedua adalah untuk dijadikan sebagai sarana atau wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga adalah untuk poster etos ilmiah di kalangan siswa sampai mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi seorang konsumen pengetahuan, tetapi mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah untuk bisa membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa sampai mahasiswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah serta mendapatkan pengetahuan. Yang kelima adalah untuk melatih keterampilan dasar, melakukan penelitian hingga tercipta ilmu pengetahuan baru. Yang keenam adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. Yang ketujuh adalah untuk memberi sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun praktis. Selanjutnya adalah manfaat penulisan dan pembuatan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah
untuk melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih dalam menggabungkan hasil bacaan dari berbagai referensi atau sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima adalah memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, di sini saya Fitra Tursada akan menjelaskan materi tentang struktur karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah memiliki pedoman atau tata cara penulisan yang ditentukan oleh jenis tulisan dan tujuan karya tulis ilmiah ini dibuat secara umum. Struktur KTI disajikan dalam bentuk berikut. Yang pertama yaitu halaman judul. Judul karya diangkat berdasar tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin, sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Selain memantik rasa penasaran bagi calon pembacanya, judul juga dapat dibuat untuk memberi gambaran awal mengenai isi karya tulis ilmiah ini bagi calon pembaca. Pada halaman judul ini, nama penulis, judul karya tulis ilmiah, institusi atau lembaga, tanggal, bulan, tahun, dan tempat karya tulis ini dibuat, ditulis dengan aturan rata tengah, diurutkan setelah judul di bagian bawah. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Abstrak berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat pembaca memahami isi, maksud dan tujuan dari penulis menuliskan karya ilmiah tersebut. Abstrak juga bersifat informatif, namun tidak terlalu panjang penulisannya, kurang lebih 250 kata, teman-teman. Yang ketiga, yaitu pendahuluan. Dari dasar kata pembentuknya, kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan sebagai pemberi salap untuk pembaca. Pendahuluan biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menceritakan tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. Yang selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Yang keempat, dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang didapat berdasar penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Maka dengan itu, teman-teman, dapat kita definisikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat, terlebih dahulu harus ditentukan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitiannya tersebut. Biasanya, metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif secara garis besar berfokus pada analisa dan riset yang mendalam, sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Yang selanjutnya yang keenam, pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulisan karya tulis ilmiah.
Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Teman-teman, jika karya tulis ilmiah ini dibagikan ke khalayak umum, yang akan memunculkan tanya jawab adalah pada bagian ini, yaitu pada bagian pembahasan. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atau semua yang telah dibahas. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Saran biasanya berisi pesan dari penulis agar suatu ketika, jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sama, mereka dapat menemukan cara yang efektif atau justru mengembangkan lebih luas lagi. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, nomor 8, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulisan daftar pustaka biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbitnya, identitas, dan kapan diterbitkannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Jenis karya tulis ilmiah itu sendiri diantaranya ada artikel ilmiah, makalah, tesis, skripsi, dan lain-lain. Karakteristik karya tulis ilmiah diantaranya bersifat logis, data sesuai fakta, bersifat objektif, isinya sistematis, pembahasannya sesuai dan menyeluruh, dan dapat diuji kebenarannya. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah yaitu untuk melatih ide dijadikan sebagai sarana dan prasarana atau wahana transformasi pengetahuan antar kalangan masyarakat, etos ilmiah di kalangan siswa, bisa membuktikan pengetahuan, untuk melatih keterampilan dasar, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya, dan lain-lain. Manfaat penulisan dan pembuatan karya tulis ilmiah sendiri diantaranya melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih dalam menggabungkan hasil bacaan dari berbagai referensi, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan keorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan dasar acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Struktur karya tulis ilmiah itu sendiri diantaranya ada yang pertama yaitu halaman judul, abstrak, pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.